Hai, halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rinaldi dan teman-teman saya ada Ayuni, Putri Fadia, dan Rayuning Tias dari Universitas Negeri Yogyakarta di Belajar Mandiri Podcast. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang, irasaimasu. Belajar Mandiri Podcast adalah podcast di mana kita akan belajar dan mengetahui bagaimana sistem belajar mandiri itu. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu belajar mandiri. Karena mungkin dari teman-teman banyak nih yang belum tahu sebenarnya apa sih belajar mandiri, langsung saja kita masuk. Let's check it out. Wah, teman-teman, tidak terasa ya kita sudah memasuki jenjang perkuliahan. Kira-kira gimana ya konsep belajar di perkuliahan kita nanti? Biasanya nih, sudah bukan lagi seperti waktu kita masa SMP atau SMA yang hanya berfokus mendengarkan guru. Di perkuliahan ini kita dituntut untuk belajar mandiri. Belajar mandiri itu berarti kita harus segera mencari tahu sendiri, begitu? Gini nih, aku jelasin ya. Jadi, konsep belajar mandiri itu bukan berarti belajar sendiri. Tetapi, belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajarnya, begitu. Jadi kita dituntut untuk aktif seperti diskusi dan mencari tahu materi yang dipelajari juga kan? Iya, belajar mandiri sangat penting loh. Semakin cepat seseorang memiliki kemampuan belajar mandiri, maka semakin mempermudah peserta didik menjalankan pembelajarannya. Dengan belajar mandiri, dapat meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, dapat mengambil keputusan, inovatif dan percaya diri. Dengan belajar mandiri, kita jadi bebas dong nentuin gimana cara belajar, strategi, serta di mana kita akan belajar. Ya nggak sih? Nah, untuk bisa mencapai tujuan-tujuan dari belajar mandiri tersebut, sebelum belajar kita harus mengetahui konsep-konsep dasar dari materi yang akan dipelajari. Misalnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tumbuhan. Maka kita harus paham mengenai konsep dasar makhluk hidup, terutama tumbuhan. Dan dalam pelaksanaannya pun, konsep belajar mandiri harus didasari atas keinginan dan kemampuan kita sendiri. Oh, seperti itu, paham. Tapi ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mandiri itu sendiri? Ada dong. Pelaksanaan belajar mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor karakteristik peserta didik yang meliputi pengalaman dalam melakukan belajar mandiri sebelumnya sehingga terbentuk prior knowledge, faktor psikologis, kesadaran akan pentingnya lingkungan yang mendukung pembelajaran dan mengetahui gaya belajar yang tepat untuk dirinya sendiri, serta faktor kemampuan self-monitoring, self-management, dan motivasi dari peserta didik dalam belajar mandiri. Kalau kita lihat dari perspektif belajar mandiri, kita pasti bisa langsung punya gambaran nih tentang bagaimana belajar mandiri itu. Belajar mandiri itu pada dasarnya yaitu sebuah proses pembelajaran yang menjadikan pembelajar bertanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, memiliki kebebasan penuh untuk mengontrol materi yang penting serta mengevaluasinya. Sehingga, belajar mandiri didefinisikan sebagai sebuah kesiapan atau kesediaan seseorang untuk belajar mandiri yang terdiri dari komponen sikap yang berinisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain yang dapat merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber pembelajaran, memilih dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dan mengevaluasi tujuan pembelajarannya. Nah, kalian jadi paham kan yang dimaksud belajar mandiri itu apa? Paham dong, tapi dalam belajar mandiri itu kan pastinya ada tahapan-tahapan belajar, strategi belajar yang mungkin berbeda dengan belajar biasanya atau berkelompok. Kalau begitu, ciri-ciri yang membedakan belajar mandiri dengan belajar biasanya apa dong? Jadi, yang membedakan belajar mandiri dengan belajar biasanya adalah ketika seorang siswa yang memiliki kemandirian belajar harus mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, serta selalu mempunyai inisiatif untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Siswa yang memiliki kemandirian belajar juga harus percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun ulangan harian yang diberikan oleh guru. Kemudian, ciri-ciri dari belajar mandiri adalah yang pertama, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yang kedua,
memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang keempat, mampu melakukan kritik dan penilaian diri. Dan yang terakhir adalah memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu tadi ciri-ciri dari belajar mandiri. Jadi belajar mandiri itu bisa dan cocok diterapkan pada siapa aja sih? Iya, betul. Jadi contoh kegiatan dari penerapan belajar mandiri itu bisa kita lakukan dengan cara memanfaatkan perpustakaan, mengikuti tutorial baik secara tatap muka maupun di internet, televisi, dan radio, serta program video atau audio. Nah, dari penerapan tersebut, belajar mandiri itu juga memiliki manfaat nih untuk kita, seperti memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat, dan menjadi guru bagi diri sendiri. Sehingga sangat berpengaruh bagi kemampuan siswa dalam pemecahan masalah pendidikan. Kita pun akan semakin mudah untuk mengembangkan kemampuannya. Beberapa masalah pendidikan juga dapat diatasi dengan kemandirian belajar. Jadi itu tadi pembahasan mengenai belajar mandiri telah kita sampaikan. Semoga dapat memberi pengetahuan baru bagi teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. See ya later. Bye.